Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana sih caranya sukses di ternak puter pelung. Semoga ada inspirasi untuk jenengan, ada gambaran sedikit untuk jenengan, biar kita bisa sukses sama-sama. Kalau sukses sendirian kan nggak enak. Jadi saya ajak jenengan untuk mengikuti atau setidaknya mendapat masukan dari apa yang saya omongkan pada video kali ini. Ada seorang teman yang agak sedikit mengeluh kenapa sih kok aku nggak bisa sukses kayak kamu, padahal kita juga mengawali ternak di waktu yang sama, kita belajar sama-sama, tapi kok beda. Ada mungkin yang menjawabnya, rezeki orang itu beda-beda bos, kerjaan boleh sama, kerjaan boleh ditiru, tapi rezeki beda-beda. Oke lah, itu jawaban simpelnya. Tapi kalau kita polakan, masa iya Allah memberikan kita cara yang sama, hasil yang berbeda? Pasti enggak lah. Kalau caranya sama, pasti hasilnya pun sama. Jangan pernah nggak berpikir, kalau orang kaya, kalau orang sukses itu pastinya banyak hal yang dikorbankan dalam hidupnya. Contoh yang paling simpel, kerjaan yang cepat kaya, kerjaan yang cepat menjadikan kita itu banyak uang, kerjaan yang sekiranya instan banget untuk kita dapat uang yang banyak. Kerjaan seperti itu pasugian gitu pelihara tuyul, pesugihan, datang ke tempat-tempat keramat, kemudian kita kita membuat sebuah perjanjian dengan setan atau jin di tempat tersebut. Intinya pesugihan lah. Pesugihan itu cepat banget, bahkan dari cerita-cerita yang ada, nggak sampai setahun kita sudah kaya, kita sudah punya banyak uang. Tapi jenengan yang perlu disadari bahwa di pesugihan sendiri banyak hal yang kita korbankan. Waktu, nyawa mungkin, atau mungkin orang yang kita sayangi, orang tua, anak, istri bisa menjadi korban di sini. Atau yang dikorbankan itu sedikit kesenangan kita. Misal nih, ada orang yang melakukan pesugihan dengan menjual umurnya. Biasanya hal seperti ini dia akan meninggal, akan kelihatannya mati, tapi dia akan menjadi pengabdi di alam sana. Ini wallahu a'lam Tapi yang jelas banyak yang dikorbankan. Tenaga, waktu, bahkan ada juga yang pesugihan yang tidak boleh menikmati hasil dari pesugihannya. Nggak boleh makan enak-enak, nggak boleh beli pakaian, nggak boleh beli sepatu, nggak boleh beli sandal dan sebagainya. Uang yang diperoleh harus dibentukkan tanah atau dibelikan tanah, nggak boleh yang lainnya. Lalu buat apa kita punya banyak uang kalau nggak boleh ini, nggak boleh itu dan sebagainya, ya kan? Kita pasti berpikiran kayak gitulah. Buat apa kita punya banyak uang? Buat apa kita punya apa yang kita inginkan, tapi anak kesayangan kita mati, istri kita mati, orang tua kita mati menjadi korban pesugihan itu gitu kan. Kemudian contoh pekerjaan lain saya sempat ngelihat atau mengamati semacam orang-orang yang katanya sultan, orang-orang yang katanya punya banyak uang kayak Raffi Ahmad,
kemudian Baim Wong itu, kemudian ya orang-orang artis-artis yang uangnya banyak gitu ya. Ternyata ketika kita mendalami kehidupannya nggak enak gitu loh. Bahkan mereka tidur 2 jam sehari aja udah bersyukur banget. Mereka harus tidur di mobil, mereka tidurnya di lokasi syuting yang mereka harus siap ketika dibangunkan kapanpun gitu ya. Kemudian juga waktu syutingnya juga banyak banget saudaranya atau familinya sempat mengatakan dari subuh sampai subuh lagi gitu. Lalu kapan waktunya untuk keluarga ya kan? Kita yang memikirkan, melihat kayak gitu aja udah capek banget. Kita yang sukanya cuma tidur-tiduran, kita yang sukanya kumpul sama keluarga, yang bermain sama anak-anak, kelihatannya kok kayak gitu ya. Tapi satu sisi kita juga ingin sukses seperti mereka. Ya nggak bisa lah. Yang kita lakukan berbeda, yang kita kerjakan berbeda, hasilnya mau sama, ya nggak bisa. Ada juga, saya kemarin sempat didatangin orang ya, ada orang datang ke sini, orang Pasuruan, dianya sih kelihatannya kaya banget, bukan artis ya, tapi orang yang punya lah. Sempat dia cerita, Mas kemarin saya sempat mau cari mobil di Surabaya. Kemudian dia beli mobil itu. Saya tanya, mobilnya apa Pak? Dia jawab, eksavator. Nah kalau eksavator ya bukan mobil lagi, itu sudah punya orang yang kaya, orang punya have dan sebagainya ya kan. Nggak mungkin lah orang yang biasa beli eksavator. Saya tanya sama saya, kenapa sih Mas? Atau bagaimana sih Mas? Kok jenengan bisa seperti ini gitu kan? Bisa sukses ini? Apakah bapak jenengan dulu juga orang yang kaya? Ternyata dia jawab enggak. Saya mengawali ini dari mulung Mas, dari pemulung. Kemudian dia juga sering cerita pagi hari ketika jam 3 itu dia sudah mau bangun. Kemudian dia persiapan kerja, lalu datang ke masjid untuk sholat subuh. Kemudian dia juga ikut pengajian. Ketika hari mulai agak terang, dia jalan untuk mulung, lalu dia melakukan ini itu dan sebagainya. Ya hasilnya alhamdulillah Mas, seperti yang jenengan lihat. Dari berbagai macam gambaran tadi, saya simpulkan ketika kita ingin sukses di bidang ini, ya minimal kita harus mengorbankan sesuatu gitu kan. Lalu untuk putra pelung ini, apa sih yang harus kita korbankan? Pertama, korban modal. Kita cari putra pelung yang berkualitas, kita cari terah yang bagus, kita cari putra pelung yang betul-betul istimewa, sesuai dengan dana kita. Kalau memang dana kita besar, unlimited, lebih baik cari aja putra pelung yang sudah juara, beli burung itu, ambil pialanya, ambil piagamnya, ternakkan di ternakan jenengan. Kalau memang dana kita terbatas, beli anakannya, kemudian besarkan, ternakkan. Apalagi yang kita korbankan, yang kedua adalah waktu kita. Kita korbankan waktu kita untuk merawatnya, kita korbankan waktu kita untuk membesarkannya, kita korbankan waktu kita untuk mentreatmentnya sehingga bisa menjadi putra pelung yang berkualitas. Kita korbankan waktu kita untuk mengikuti lomba sehingga nama kita bisa naik. Lalu apalagi yang harus kita korbankan? Yang kita korbankan adalah sebagian dari waktu kita untuk mempelajari bagaimana putra pelung ini, treatmentnya, pengolahannya, cara ternaknya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kita korbankan adalah sebagian waktu kita untuk melakukan soft selling. Soft selling ini sudah pernah saya bahas di video saya yang lain, buka aja. Bagaimana kita membuat sebuah terah, bagaimana cara kita membuat bit farm kita dikenal orang lain, lalu bagaimana caranya membuat bit farm kita menjadi bit farm yang dipercaya. Terakhir dari pengorbanan kita adalah berdoa. Saran saya sih, kita mulai dari diri kita. Saya juga mencoba ini untuk tetap istiqomah.
sholat subuh berjamaah di masjid kalau kita umat Islam ya. Kemudian kita awali dengan sedekah, lalu kita awali juga dengan membantu orang lain. Yang paling penting ketika kita punya orang tua, bahagiakan mereka. Kita berikan sebagian apa yang kita punya. Mereka minta apa, kita berikan itu. Minta makanan kita berikan. Mereka minta minuman kita berikan. Mereka minta makan pakaian kita berikan. Mereka minta apapun kita berikan. Kalaupun kita nggak mampu untuk memberikannya, bilang insya Allah Bu, saya akan memberikannya. Kemudian yang perlu kita bahagiakan adalah istri kita. Jangan kecewakan dia. Jangan membuat apa yang menjadikan istri kita marah, kecewa, lalu sampai mengumpat ke kita. Insya Allah kalau semuanya ini kita lakukan, apapun pekerjaan kita, apapun ternakan kita, insya Allah sukses. Ayo kita sukses sama-sama, kita berdoa sama-sama. Terima kasih. Saya Samsul Arifin dari Kandang Bonekamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.